umat Allah ini berkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kita percaya bahwa kasih karunia Allah melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya dalam kemurahan Tuhan, Pendeta Dr. Hannes DTH. Dalam program Reministry kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghormati atau honor merupakan hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Honor, menghormati, itu bukan respect. Honor, menghormati diberikan, sedangkan respect itu diupayakan. Itulah sebabnya honor, menghormati, bersifat permanen. Suatu hukum, aturan yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Satu possession yang tidak akan pernah berubah. Itu honor, menghormati. Sedangkan respect itu bersifat temporer. Respect dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dia tidak permanen, tetapi situasional. Respect adalah sesuatu yang dilakukan, bukan posisi yang bersifat absolut. Itu sebabnya kadangkala kita mendengar kata-kata, saya nggak respect lagi sama dia. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema firman Tuhan, The Principles of Honor. Prinsip-prinsip menghormati. Ini penting sekali untuk setiap orang percaya, agar kita menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Hidup kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi harus berkenan kepada Allah secara vertikalis, harus menyenangkan sesama secara horizontalis. Tentu standar mutlak ataupun aturan utamanya adalah Alkitab. Umat Allah yang diberkati Tuhan, the principles of honor. Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, honor to peoples. Menghormati sesama, menghormati manusia, menghormati orang lain. Honor to peoples ditunjukkan dengan penghormatan diberikan dalam keluarga untuk satu kehormatan. Jadi penghormatan itu harus ada dalam satu keluarga sehingga keluarga itu bisa menikmati keharmonisan. Paulus mengingatkan begitu jelas di dalam Kolose 3:18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19 sampai dengan ayat 21. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak,
janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Luar biasa sekali. Bicara tentang family, ada aturan untuk istri tunduk pada suami. Ada aturan untuk suami mengasihi istri. Ada aturan untuk anak taat pada orang tua. Ada aturan untuk bapak-bapak, jangan sakiti anak. Honor in your family akan menciptakan keharmonisan di dalam keluarga. Ada good relationship yang terjadi di antara keluarga. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anak, bapak-bapak secara khusus terhadap anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, honor to peoples. Penghormatan diberikan dalam keluarga untuk keharmonisan. Yang kedua, penghormatan diberikan dalam bisnis untuk keberhasilan. Ada honor dalam bisnis, maka kesuksesan akan menjadi kenyataan. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 23 berkata demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Penghormatan di dalam bisnis, it's clear. Hamba-hamba obey pada Tuhan. Penting sekali. Dengan demikian akan ada yang namanya kesuksesan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, di dalam bisnis, good leadership harus terlihat. Seorang pemimpin harus diberikan honor dalam bentuk ketaatan. Seorang bawahan, seorang pekerja, seorang karyawan harus obey dengan tulus ikhlas kepada pemimpinnya. Dengan demikian, good leadership ini, kepemimpinan yang baik ini tercipta dalam marketplace yang membuat kita melihat sukses di dalam kehidupan kita. Honor to people. Honor to peoples. Ada hal yang penting sekali. Penghormatan diberikan dalam keluarga untuk keharmonisan. Penghormatan diberikan dalam bisnis untuk keberhasilan. Penghormatan diberikan dalam atau untuk pemerintah untuk ketertiban. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika kita percaya Yesus, maka kita tahu kita masih tinggal di bumi yang tidak bisa tidak, kita masih terkait dengan pemerintah. Itu sebabnya honor diberikan untuk pemerintah supaya ada ketertiban. Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat memberikan penjelasan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan.
Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ingat baik-baik, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita perlu menjadi masyarakat yang taat pada pemerintah. Itu sebabnya kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita pray for government, agar pemerintah di mana kita berdomisili, di mana kita berbangsa dan bernegara, diberi kemampuan, kuasa, kekuatan Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawabnya terhadap bangsa, negara, ataupun masyarakat Indonesia. The principle of honor dimulai dengan honor to peoples. Penghormatan diberikan dalam keluarga untuk keharmonisan. Penghormatan diberikan dalam bisnis untuk keberhasilan. Penghormatan diberikan dalam pemerintahan untuk ketertiban. Maka yang kedua yang tidak kalah penting adalah honor to God. Menghormati Allah, menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa honor to God? Setidaknya saudara, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah hidup dalam kesucian. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kesucian ini menjadikan kita layak dan digunakan untuk pekerjaan yang mulia. Jadi jangan main-main dengan kesucian. Hanya orang yang hidupnya mempertahankan kekudusan yang layak untuk digunakan bagi pekerjaan Allah yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 20-21 menyatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. No precept, keep personal holiness. Tidak ada tolak seks bebas. Tetap jaga kekudusan pribadi. Mengapa saudara-saudara? Karena ini merupakan kunci, modal, magnet yang kuat di mana Tuhan berperkara bagi kita untuk kemuliaan bagi namanya. Honor to God, hidup dalam kesucian. Honor to God juga berarti hidup dalam kerendahan hati. Amsal 29 ayat 23 menjelaskan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Penting sekali saudara-saudara, kerendahan hati. Karena kerendahan hati ini mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4 memberikan penguatan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, problem pendeta itu adalah makan. Bukan kekurangan makan, tetapi kebanyakan makan. Problem pendeta itu banyak pelayanan, akibatnya kurang berolahraga. Control yourself for healthy life. Kontrol diri kita untuk kesehatan hidup kita. Ini penting buat kita sebagai orang percaya. Kekayaan, kehormatan, kehidupan adalah sesuatu yang sangat penting. Buat hamba Tuhan, kerendahan hati salah satunya adalah kemampuan menjaga kesehatan dengan baik.
God, hidup dalam kesucian, hidup dalam kerendahan hati. Maka yang tidak kalah penting juga adalah hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mengasihi itu merupakan hukum Allah, dan kita ketika melakukannya memenuhi hukum utama dari Kristus. Markus 12 ayat 30 sampai 31 memberikan penguatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kasih kita kepada Allah itu membuat kita tidak hidup di dalam dosa. Love to God, make to no sin. Kasih kita kepada Allah membuat kita menjadi pribadi yang tidak melakukan dosa lagi. Cinta kita kepada Tuhan membuat kita hidup di dalam kekudusan. Hari ini saya percaya bahwa kita yakin mengambil satu keputusan bersama untuk memahami the principles of honor. Pertama, honor to peoples. Yang kedua, honor to God. Tuhan Yesus memberkati.